Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan pakan alternatif yang sangat-sangat murah. Jadi pakan ini berasal dari nasi sisa hajatan. Seperti ini. Jadi ini saya suruh untuk yang cuci piring, saya beri ala kadarnya untuk jajan, dan ini hasilnya. Dan untuk harganya ini menurut saya sangat-sangat murah. Kalau kita kumpulkan sendiri atau kita menyuruh orang, ini satu karung ini, setengah karung ini hanya kisaran 15 atau 20 ribu. Jadi sangat-sangat murah. Dan nantinya ini akan kita campurkan dengan pur dari pabrikan. Dan satu ember ini beratnya 20 kilo. Sedangkan satu karung ini kalau jadi 2 ember, bayangkan kita bisa mengirit pakan dalam 40 kilo hanya 20 ribu. Jadi sangat-sangat irit, dan ini menjadi pakan alternatif dan insya Allah akan sangat menguntungkan untuk peternak ayam. Sebelum saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan bagaimana cara mengolah nasi sisa hajatan, prasmanan hajatan, menjadi nasi alternatif yang sangat murah. Nah, untuk cara mengolahnya di sini, setelah kita dapat nasi sisa hajatan atau nasi sisa prasmanan, di sini kita pilah, kita pisahkan tulang ayam, tulang ikan tongkol, dan untuk sampahnya seperti kulit pisang, kulit jeruk, kulit semangka, kulit salak, dan untuk sampahnya kita pisahkan dan kita buang. Dan untuk sayuran hijaunya di sini biasanya ada cesin, ada kol, ada lalap-lalaban yang masih utuh kita satukan dengan nasi. Dan untuk bongkolnya atau batangnya kita keluarkan, kita buang. Dan untuk sayurnya seperti ada air kuah, itu jangan kita buang, kita satukan dengan nasi. Jadi prosesnya di sini kalau bisa di sini setelah 1 hari lalu kita ambil. Jadi jangan sampai menunggu 2-3 hari. Untuk nasi sisa prasmanan yang saya ketahui itu jika baru 1-3 hari itu tidak akan begitu bau dan masih bisa kita olah langsung tanpa kita cuci. Makanya kita usahakan jika kita mengambil nasi sisa prasmanan itu kita usahakan dalam 1 hari sudah kita ambil. Dan hari kedua biasanya hajatan itu kalau di saya itu 2 hari 2 malam. Jadi 1 hari kita ambil dan besoknya kita ambil lagi. Jadi 2 kali pengambilan. Nah, mungkin untuk sobat yang agak terlambat, umpamanya sudah 3 atau 4 hari belum diambil, itu saya sarankan bagusnya dicuci dulu karena mungkin sudah agak bau. Jadi untuk sobat yang mengambilnya baru 1 atau 2 hari, insya Allah ini tidak akan apa-apa, maksudnya tidak akan bau. Walaupun bau biasanya itu hanya bau bumbu dan bau sisa lauk yang tersimpan. Jadi jangan khawatir, jika baru 1-3 hari maksimal itu bisa kita langsung olah, kita bisa fermentasi tanpa kita cuci dahulu. Dan setelah ini kita siapkan larutan M4. Dan untuk larutan M4 di sini kita sediakan air. Kalau 1 ember seperti ini kita siapkan kurang lebih 1 liter untuk airnya. Dan kita masukkan 5 atau 4 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan M4 dalam 1 liter air ini.
1 tutup M4 yang coklat. Dan kita aduk. Dan setelah kita aduk rata untuk M4 nya yang sudah kita larutkan dengan air 1 liter dan gula 4 sendok makan, di sini kita tuangkan ke nasi yang sudah kita bersihkan tadi dari sampah-sampah. Dan kebetulan untuk nasi yang sobat lihat ini tadi sudah saya beri M4 dan tidak sempat saya ambil untuk videonya. Selanjutnya kita aduk untuk nasinya seperti ini sampai rata, buat agar cairan M4 ini bisa merata pada nasi yang akan kita fermentasi. Jadi jika sudah seperti ini, sobat bisa gunakan langsung, kita campur dengan pur atau bisa kita awetkan. Jadi terserah sobat, kita pakai langsung bisa, kita campur dengan pur atau bisa kita awetkan. Jadi ini untuk nasi hasil sisa dari prasmanan atau sisa yang hajat, ini bisa kita awetkan atau bisa kita pakai langsung. Ini bisa kita awetkan dalam waktu itu 1 atau 2 minggu atau mungkin 1 bulan. Namun perlu kita ingat, jika fermentasinya terlalu lama, ini untuk kadar nutrisinya menurut saya akan berkurang. Jadi sebaiknya kalau memang kita jangan terlalu lama untuk fermentasinya. Ya mungkin cukup hanya 1 hari, 2 hari, atau mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Jangan terlalu lama. Jadi jangan terlalu banyak stok. Itu saran saya. Dan kalau kita awetkan, kita tunda saja, kita amankan dari sinar matahari langsung dan jangan terkena air hujan. Dan sekarang kita akan buat untuk pakan campuran hasil dari fermentasi nasi sisa. Dan di sini untuk pakan purnya, pakan dari pabrikan, saya pakai pakan penampungan yang harganya paling murah. Jadi harganya kalau sekarang itu 310.000 untuk per karungnya, ukuran 50 kilo. Dan di sini kita akan buat campurannya. Dan kita akan takar umpamanya kira-kira 1,5 kilo atau kurang. Ini bisa mengirit pakan dari pabrikan hampir lebih dari 50%. Apalagi untuk nasi fermentasinya ini airnya tidak begitu banyak. Ini akan sangat mengirit sekali. Dan untuk purnya sobat bisa gunakan pur apa saja. Berarti kalau kita beli purnya yang mahalan, umpamanya GD atau BR1 atau mungkin 511, itu akan menjadi pakan super jika menggunakan pur 511. Nah kalau saya pakai pakan yang paling murah, yaitu pakan penampungan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya tidak buat sangat kering, jadi sedikit agak basah. Jadi seperti ini. Untuk ayam merah juga ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan dan tahap bertelur. Ini saya berikan semenjak usia 40 hari sebelumnya. Jadi untuk pakan alternatif ini cocok untuk semua jenis ayam, ayam broiler, ayam petelur, ayam kampung, dan mungkin juga untuk ayam-ayam yang lain.
atau mungkin untuk entok. Jadi menurut saya ini sangat sehat sekali, dan untuk harganya ini sangat-sangat murah jika kita mendapatkan nasi bekas prasmanan atau nasi atau sisa hajatan. Jadi sangat jelas sekali, ini pakan sangat murah, dan ini menjadi salah satu pakan alternatif untuk peternak ayam. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.